Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Boleh lambaikan tangannya, bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Mari boleh menghampiri saudara-saudara kita. Kita sampaikan berkat, kita sampaikan semangat dalam melayani Tuhan. Bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kasih dan rahmat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Saudara semangat untuk memuji nama Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Baik, sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Tawarikh, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Mari kita membaca, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia yang memberi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kami bawa yang termanis, yang termulia bagi Engkau Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, yang layak dipuji. Di tempat ini Tuhan, kami mau bersama-sama nyatakan
Kasih-Mu besar atas hidup kami. Kasih-Mu mulia atas hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama kita memuji nama Tuhan. Yes. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang percaya katakan amin. Yes. Kasih yang begitu, katakan kepada Tuhan Yesusmu, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hati kami bersuka, hati kami bergirang karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yes. Biar kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu dengan iman, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hati kami bersuka, hati kami bersyukur karena penyelamatan yang datang daripada nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ora basyakana ya masyara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu
yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salibmu yang memenangkan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkaulah nafasku, oh Engkau sumberku, oh my Lord. Dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkara, oh semua harapanku, kami bawa ke salibmu. Amin. Salibmu yang menjadi kekuatan.
kita. Katakan amin. Hari yang terbaik buat engkau dan saya. Mari tepuk buat saudara-saudara kita. Ini hari terbaik kita. Bersama Yesus Tuhan. Kita tetap bersyukur. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku biar kehendakmu terjadi. Yes, ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku dirembukan, aku terkoyakkan. Amin. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan bersama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari apa? Hari yang terbaik. Amin. Mari bersama. Yes. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Oh, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Nyatakan bersama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu. Bersyukurlah, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik. Kasih jempolnya ya. Katakan bersama. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Yes. Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita? Katakan yes. Tuhan Yesus menyertai hidup kita, katakan yes. Haleluya. Sebab hari ini dijadikan oleh Tuhan buat kita semua hari yang terbaik. Terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali saudara.
Shalom semua warga kerajaan. Setiap warga negara itu memiliki karakteristik daripada sang raja yang baru saja kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, Rasul Paulus mengajarkan, dalam segala sesuatu kuberikan contoh kepada kamu. Pemimpin kerjanya beri contoh. Dengan bekerja keras dengan tangan, kita harus membantu orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Memang tidak ada di Synopsis Gospel, tapi ini adalah rangkuman. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan kasih dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja, memberi. Kalau Anda mau hidup berbahagia, live a fulfilled life, maka contentment adalah suatu keharusan. Dan kita melihat di sini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak pernah kita disuruh cuma menerima, karena kepada Abraham dan keturunannya engkau akan menjadi berkat, bukan menerima berkat. Dan kebanyakan sekarang banyak sekali pengajaran tentang cuma menerima berkat. Apa gunanya? Karena tentu saja kalau kita memberi, maka kita bertindak sebagai Tuhan. God is a giver. Sebagai contoh saudaraku, dalam Lukas 12 Tuhan Yesus memperingatkan bahaya. Bahaya apa itu? Misalnya bahaya laten, covetousness, itu adalah ketamakan. Ketamakan dengan kekikiran ternyata satu kata yang sama. Ketamakan, kekikiran, pleonexia. Pleonectes atau pleonexia artinya to have more. Pernah seorang kaya dari Amerika, saya tidak mau sebut namanya, sekarang zaman somasi soalnya, ditanya oleh wartawan, sampai berapa harta bapak merasa puas? Dia berkata pokoknya lebih dari sekarang. Kita lihat bahwa sifat manusia itu adalah selalu untuk diri sendiri. Dalam Lukas 12 itu dimulai dengan seseorang yang minta Yesus jadi arbitrator ataupun penengah soal warisan. Dengan jelas dan gamblang diberitahu kalau ada dua saudara sulung itu menerima 2/3, adiknya 1/3. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas ibunya yang janda dan juga mungkin adiknya yang belum mantap. Dia minta, suruh kakakku berbagi. Aku tidak terima cuma diberi segini. Itu firman Tuhan loh. Yesus berkata hati-hati pada ketamakan. Lalu dia memberikan perumpamaan, ada orang kaya. Tidak ada namanya si kaya. Ya. Dia kaya karena apa? Bukan karena pandai. Karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu dia bertanya kepada diri sendiri. Orang sombong itu tidak tanya Tuhan, tapi tanya kepada diri sendiri. Apa harus aku perbuat? Sebab tidak punya tempat, tidak cukup, gudangku tidak cukup. Ini yang aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungan dan semuanya aku, saudaraku. Aku menyimpan dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ya, beristirahatlah, tertimbun untuk bertahun-tahun. Banyak orang ingin punya kekayaan 7 turunan. Padahal yang keturunan pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan. Tertimbun bertahun-tahun, istirahat, makan, minum, bersenang-senanglah. Banyak orang berpikir kalau hartanya banyak dia akan berbahagia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan buat diri sendiri. Firman Tuhan, hei orang bodoh, full. Saudara, kita tahu siapa namanya, si bodoh, saudaraku ya. Malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Sebab tidak tertulis dia punya istri, punya anak. Orang ini totally selfish, ya. Karena itu Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu. Sebab karena itu kita berdoa, give us this day our daily bread. Gak usah weekly, apalagi yearly. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Give is more than receive. More blessed, lebih diberkati. Selamat berbahagia warga kerajaan. God bless you. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia.
dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami ada di tempat ini Tuhan, memuji menyembah Engkau. Karena anugerah-Mu Yesus, kami menerima kasih-Mu. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Yes Lord. Thank you for your grace. Thank you for your love Jesus. Amen. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Ooh, because of who you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because
worship you, Jesus. Yes. Be glorified. Amen. Oh God, I worship. We worship you, Lord. Oh God, we worship. We worship you, Jesus. Kami nyatakan di tempat ini, Yesus. Haleluya. Oh God, we worship. Oh Jesus, God, we worship. We worship. Hallelujah. We worship you. Oh my Jesus, be glorified and magnified. Oh God, we worship. Be glorified. Hallelujah. Oh God, we worship. Be glorified. Amen. And magnified. Oh God, we worship you. We worship you. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami ada di tempat ini. Semua kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami mau belajar pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Memimpin, memberikan hikmat bagi kami semua Tuhan. Supaya kami bisa mendengar dan memahami setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami semua pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Luar biasa hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mohon disiapkan untuk slide-nya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang serving with a humble heart atau melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Topik kita pada bulan ini masih tetap tentang kerendahan hati ya Bapak Ibu. Ini adalah minggu terakhir di bulan April kita belajar tentang kerendahan hati. Sejujurnya buat saya pribadi untuk membawakan topik ini tidaklah mudah. Karena untuk belajar menjadi seseorang yang punya rendah hati, kita masih dalam suatu proses di dalam Tuhan. Yang setiap hari Tuhan memproses kita. Manusia ini penuh dengan kedagingan ya Bapak Ibu. Sehingga ada celah sedikit aja untuk kita bermegah. Maka kita itu menggunakan celah tersebut untuk memegahkan diri kita. Mau menunjukkan bagaimana kita itu eksis, bagaimana kita itu ada. Dan kita minta penghargaan dari orang lain. Tanpa kita sadari banyak hal yang membuat kita seperti itu. Mungkin kita nggak mengucapkan dengan kata-kata kita, tetapi kita menulis di dalam status kita. Mungkin kita memosting di dalam story kita tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya jujur Bapak Ibu, kalau saya boleh berdiri di sini, saya membawakan ini, saya pun belum selesai prosesnya. Jadi mungkin kalau kenyamanan Anda terganggu, mohon maaf ya, karena kita semua under construction. Amin. Tapi kita mau belajar sama-sama pagi hari ini.
Ayat kita hari ini yaitu di dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Bapak Ibu, ayat ini sering kita dengar ya. Kita udah berkali-kali mendengarkan ayat ini Bapak Ibu. Dan kita tahu. Dan Bapak Ibu kalau yang gemar membaca Alkitab lewat aplikasi, baik itu mau di Google ya atau lewat di internet, Bapak Ibu buka Sabda, Bapak Ibu tolong buka di bagian tafsir. Lihat sekali-sekali dieksplor itu semua ya, di dalamnya tuh ada apa aja. Dan saya kemarin berkesempatan mungkin untuk mengeksplor ya Bapak Ibu. Oke, sebentar saya mundur sedikit boleh ya. Tadi kita bilang judulnya melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Di sini saya mau bicara melayani itu, saya mau samakan persepsi kita ya Bapak Ibu, konteksnya pagi hari ini melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Tolong diberi garis bawah dulu pagi hari ini, yang saya maksud dengan melayani Tuhan di sini bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, di keluarga kita, di marketplace di mana Tuhan menempatkan kita, termasuk juga di dalam komunitas. Jadi itu bisa dibaca seperti itu ya Bapak Ibu. Kita samakan dulu persepsi kita. Setuju? Saya melihat yang angguk-angguk cuma 1 juta ya. Padahal di tempat ini ada 100 juta. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membuka di Sabda, Bapak Ibu explore di sana, Bapak Ibu akan melihat ada seorang tokoh yang bernama Matthew Henry. Matthew Henry ini ada seorang pendeta Bapak Ibu. Dia hidup di abad 17. Dan dia adalah seorang komentari Alkitab. Komentari Alkitab adalah seseorang yang menjelaskan secara detail ayat per ayat di dalam Alkitab. Dan itu menjadi sebuah karya yang luar biasa dari Matthew Henry. Karena sampai hari ini, walaupun beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggalkan bumi ini, tetapi karyanya, pelayanannya tetap abadi, ya, tetap ada sampai hari ini. Jadi Matthew Henry ini adalah seorang pendeta Inggris, Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang dia lakukan di situ, dia menjelaskan ayat per ayat dari Alkitab ini. Bapak Ibu, dia banyak sekali menulis dan dia Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru di dalamnya, dan dia mempunyai kalau kurang lebih kalau saya tahu tuh 6, ada 6 jilid buku yang dia jelaskan tentang komentari Alkitab ini Bapak Ibu. Dan pada ayat Matius 23 ayat 11 sampai 12 ini dia menjelaskan di sana bahwa konteksnya, kondisinya pada saat itu yaitu Yesus sedang menegur atau mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, Yesus itu sedang berdialog ya dengan mereka sebenarnya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya, kenapa sampai Yesus mengecam dan Yesus menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Ada satu Bapak Ibu yang Yesus tidak suka dari mereka, yaitu kesombongan. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu diperingati ya oleh Yesus. Jangan sombong. Kalau boleh dengan kata-kata yang sekarang bahasa sehari-hari. Gak usah sombong ya. Gak usah pamer. Gak usah nunjukin bahwa kamu seolah-olah lebih daripada orang lain. Itu yang mau dikatakan. Dan di dalam pasal sebelumnya Yesus sudah bercakap-cakap ya dengan mereka. Dan juga diceritakan ya. Kalau Bapak Ibu teliti di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab, Yesus itu gak pernah loh di dalam mengajarnya itu begitu keras menegur ya. Dia itu kan sosok yang penuh kasih ya Bapak Ibu ya. Dan dia tuh gak sembarangan negur kayak gitu. Jadi kalau pada saat dia menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu tegurannya kalau bahasa saya tuh makjelep gitu ya. Bener-bener kena gitu loh Bapak Ibu. Kenapa sih sampai segitunya? Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka berlaku sombong, duniawi, sewenang-wenang,
Dan lebih parahnya lagi, mereka membungkus di dalam jubah agama dan pelayanan. Itu yang membuat Yesus bilang, enggak segitunya deh harusnya. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati apabila kita memiliki posisi, memiliki jabatan di dalam baik itu pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Jangan lupa pelayan hamba Tuhan itu dulos keset, Bapak Ibu. Kalau diinjek, diesek-esek, ya diterima. Jangan komplain. Dan jangan pernah bilang, kalau gak ada aku, gak ada loh pelayanan ini. Saya percaya di sini gak ada. Itu cuma ada di luar-luar sana, di dalam gua, di bawah dasar laut ya. Karena saya percaya bahwa kita mengerti dan memahami bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan rendah hati. Berikutnya di Matius 23 ayat 1 dan 3 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Itu jabatan ya Bapak Ibu ya, posisi jabatan. Sebab itu turutilah lakunya segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu, sering gak sih di dalam kondisi keseharian kita tahu banyak orang bisa mengajar dengan baik, banyak orang bisa khotbah dengan baik, banyak orang bisa ngomong dengan baik tentang apa aja nilai-nilai spiritual, tentang nilai-nilai kekristenan, tetapi tingkah dan laku mereka tidak mencerminkan apa yang mereka katakan. Seringkah kita melihat orang seperti itu dan kita bertemu dengan orang-orang seperti itu? Bapak Ibu gak usah jawab, saya tahu jawabannya pasti iya. Ya, kita sering. Bapak Ibu, saya pun juga menghadapi yang seperti itu ya. Kesel gak sih? Ya kesel lah. Kadang-kadang jujur ya Bapak Ibu, kita masih bilang, gitu ya. Kok segitunya sih gitu. Nah, tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kenapa ayat ini diberikan kepada kita? Supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Tuhan Yesus bilang apa? Dengerin ajarannya. Lakukan ajarannya. Tetapi jangan ikuti perbuatannya. Oke? Jadi Bapak Ibu, jangan sakit hati. Jangan marah-marah gak jelas. Kalau ngelihat orang-orang model begini ada di sekeliling kita, disenyumin aja. Tuhan Yesus udah pesen sama kita semua. Ikuti apa yang diajarkan, lakukan apa yang diajarkan, tetapi bukan perbuatannya. Jadi gak perlu kita gosipin, gak perlu juga kita ngomongin di belakangnya. Itu gak akan ngerubah keadaan dan suasana Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin ke orang lain, kita ngerumpiin, kita gosipin, gak akan merubah suasana, gak akan merubah kondisi. Tapi Yesus sudah jelas mengajarkan kepada saya dan saudara, apa yang diajarkan kita ikuti, tetapi apa yang mereka perbuat tidak usah kita ikuti. Jadi jangan disimpan sakit hati Bapak Ibu. Yang disimpan itu bukan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Sakit hati itu mesti dibuang jauh-jauh dari kita ya, apalagi gini, kalau setiap kali mau ke gereja, lihat dulu dong hari ini, minggu ini KU1 siapa yang khotbah ya, KU2 siapa ya, KU3 siapa ya, lu yang cocok yang mana ya. Nah, saya percaya itu gak ada yang di sini Bapak Ibu ya. Saya ngomong tuh yang jauh-jauh di sana itu ya, semua. Oke, di sini baik-baik semua anak Tuhan, haleluya. Mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Kenapa Bapak Ibu Tuhan Yesus mau setiap kita memiliki kerendahan hati? Karena Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati itu sangat penting. Supaya kita bisa menjaga hubungan kita menjadi harmonis dan dengan sesama. Justru karena keegoisan kita kadang kita menghadapi konflik. Karena kita gak mau rendah hati, kita menghadapi yang namanya perseteruan dan perdebatan. Ya, Yakobus 4 ayat 6 mengatakan,
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jelas Tuhan gak suka dengan kesombongan Bapak dan Ibu. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tapi susah Bu Foni, iya. Oh saya tadi belum memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Gak usah ya, orang saya juga di sini, ini rumah saya kok ya. Jadi Bapak Ibu, saya namanya Foni lah kalau yang belum kenal ya Bapak Ibu. Bukan Poni ya Bapak Ibu, Foni pakai V, oke. Nah Bapak Ibu, kembali lagi bahwa Tuhan Yesus tidak menyukai orang yang congkak atau sombong. Tuhan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Susah gak sih untuk menjadi rendah hati? Saya bilang manusia itu penuh kedagingan. Setiap ada kesempatan, kalau bisa ya udah nonjolin diri. Itu kedagingan ya, itu manusia, sifat natural manusia Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan apa? Ada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita yang besar. Artinya saudara dan saya kalau mau mengusahakan pasti bisa. Karena kita sudah diberi kasih karunia, kita diberi anugerah untuk kita boleh berubah dan menjadi orang yang rendah hati. Artinya bisa Bapak Ibu, hanya butuh usaha. Jadi kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Karena Tuhan Yesus tidak menyukai orang yang sombong. Tuhan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. Itu tadi mengapa ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya dalam konteks apa saja kita harus rendah hati. Dalam konteks seperti apa kita harus rendah hati. Yang pertama dalam hubungan dengan Allah. Ya. Yang kedua dalam menghadapi konflik atau perselisihan. Kita harus rendah hati. Yang ketiga, dalam menggunakan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu yang kita harus rendah hati seperti Kristus. Yang pertama, mari kita buka satu-satu ya Bapak Ibu. Dalam hubungan, cepet, sebentar mundur dulu ya. Dalam hubungan dengan Allah. Ayatnya yaitu di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ya Tuhan ngomong apa. Tuhan mau apa kepada kita? Apa yang Tuhan tuntut dari kita? 1, berlaku adil. 2, mencintai kesetiaan. Dan 3, hidup rendah hati di hadapan Allah. Itu seperti apa sih Bapak Ibu? Hidup rendah hati. Artinya hubungan kita dengan Allah itu kita menyadari sepenuhnya bahwa kita memiliki keterbatasan. Manusia itu memiliki keterbatasan dan harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tunduk kepada kehendak Allah dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, gampang gak sih kita itu tunduk kepada Tuhan 100% dan tidak bersandar dengan kekuatan kita sendiri? Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, apa ya Bapak Ibu lakukan pertama? Saya boleh jujur Bapak Ibu, saya kalau ngadapin masalah, saya kadang tidak berdoa loh terlebih dahulu. Tapi saya, ini enaknya diapain ya? Ini enaknya diapain ya? Ini dulu pernah gak ya kayak gini? Kalau dulu pernah kayak gini, solusinya kayak apa ya dulu? Kita berusaha Bapak Ibu dengan kekuatan kita sendiri untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi Tuhan bilang apa? Kita harus belajar 100% bergantung kepada Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita dikasih masalah yang berat Bapak Ibu di dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kalau dikasih yang ringan, kamu tetap tidak bergantung pada Tuhan.
Kamu tetap bergantung kepada kepintaranmu sendiri. Kamu masih bergantung kepada mungkin orang lain, mungkin sahabatmu, mungkin pendetamu, mungkin gembala KM-mu. Oh ada dia kok yang bisa tolong aku. Oh ada dia, saya gampang kok telepon aja, WA aja, pasti saya dibantu. Saudara, kenapa ya kita harus menghadapi masalah-masalah yang berat? Karena Tuhan mau sebenarnya kita tuh benar-benar 100% bergantung kepada Tuhan. Kita mau Tuhan, kita dikit-dikit tuh ngelapor kepada Tuhan. Tuhan tuh seneng loh kalau saudara tuh lama saya ngelapor kepada Tuhan. Dikit-dikit laporan sama Tuhan. Saya tanya deh, yang punya anak di sini, seneng gak kalau anaknya dikit-dikit datang, Pak Johan deh. Seneng gak kalau anaknya dikit-dikit datang bilang, papi aku ada kayak gini-gini loh, aku kayak ini. Seneng gak Pak? Seneng, Pak Johan aja seneng ya. Bu Sinta seneng gak? Seneng juga. Saya bilang, tadi pria ya, sekarang wanita ya. Saya tanya, ternyata sama ya, walaupun gendernya beda. Seneng. Bapak ibu di dunia aja orang tua seneng. Walaupun setelah mendengar ikut mikir. Ya seperti transfer bebannya. Tetap seneng. Apalagi Yesus, apalagi Tuhan saudara. Dia juga seneng kok dengar keluh kesah saudara. Daripada kita berteriak di kuping orang lain untuk mendapatkan pertolongan. Belajarlah untuk berteriak kepada Tuhan saudara. Jadi bergantung 100% kepada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Dulu waktu suami saya masih hidup, saya bilang, gampang lah. Ada Ko Edi gitu ya. Saya begitu mengandalkan dia saudara ya. Karena selain badannya yang besar dan kekar ya. Dia memang orangnya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya selalu merasa bahwa dia selalu punya waktu buat saya. Jadi saya selalu mengandalkan dia. Nah Bapak Ibu pada saat sudah tidak ada siapa-siapa, bagaimana? Tuhan mengajar kepada saya untuk bergantung kepada Tuhan 100%. Saya tidak mengerti banyak hal Bapak Ibu. Tapi pada saat badai yang lalu, saya ini baru start ya Bapak Ibu, mulai memiliki kebun kecil. Dan pada saat itu badai yang lalu, yang terjadi adalah kami ketimpa musibah. 17 cup yang ada di kebun saya itu terlempar Bapak Ibu ya. Semua keluar. Staf saya kasih video, setelah video sinyalnya gak ada, habis ya. Saya panik Bapak Ibu ya. Di rumah menyaksikan video itu saya panik banget. Itu saya lari terbang begini Bapak Ibu ya. Saya gak pernah, kalau saya dulu nonton di TV itu kan ya orang lain ya. Saya kan gak ngalami. Begitu saya ngalami sendiri lah, saya kok panik ya. Gitu ya, saya gini wow gimana ini gitu ya. Saya telepon gak bisa, sinyalnya mati saudara ya. Aduh saya bilang Tuhan kayak gimana. Saya gemeteran sendiri saudara di rumah. Saya cuma bilang Tuhan Yesus tolong biar gak ada korban jiwa. Terutama korban manusia ya. Kalau ini barang oke lah pasti rugi ya udah pasti. Tapi nyawa orang ini jauh lebih penting ya Bapak Ibu. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Setelah sekian menit akhirnya kami bisa terhubung dan puji Tuhan. Memang hancur Bapak Ibu dan dia tidak bisa tinggal lagi di sana dan dia harus mengungsi dan singkat cerita kami harus memperbaiki itu. Semua bergantung kepada Tuhan ya. Rasanya saya gak kuat tapi kalau saya lihat pada saat itu saya gak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Saya gak ngerti bangunan, saya gak ngerti apa-apa ya. Saya cuma ngertinya ngajar anak sekolah minggu gitu ya sama ngajar anak TK Bapak Ibu ya. Saya gak ngerti soal bangunan tapi itulah pada saat itulah saya harus bergantung 100% kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim penolong bagi saya. Adik rohani saya ya. Anda itu begitu luar biasa. Ya, menolong saya untuk membimbing saya gini caranya. Tuhan kasih penolong. Pada saat kita bergantung 100% kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Yang kedua, dalam menghadapi konflik dan perselisihan Bapak Ibu. Karena itu setiap
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Itu bukan saya ngomong tapi Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kerendahan hati membantu kita untuk meredakan konflik Bapak Ibu. Kerendahan hati dan sikap lemah lembut itu Bapak Ibu mudah untuk minta maaf dan mudah untuk memberi maaf. Sikap sombong akan memperburuk keadaan Bapak Ibu. Pertanyaan saya pagi hari ini, bisakah kita dengan mudah memaafkan dan memberi pengampunan? Enggak gampang Bapak Ibu. Saya pernah di posisi yang seperti ini. Rasanya sakit banget Bapak Ibu. Bagaimana dikhianati, bagaimana ditusuk dari belakang ya. Rasanya tuh minta ampun gitu ya. Kok nggak diajak ngomong, kok nggak diajak diskusi, tahu-tahu diambil keputusan. Ya, kayak gimana nih gitu. Wah, ngelihat juga siapa yang ngambil keputusan. Wow, ternyata orang-orang yang kita anggap ya mereka orang-orang yang besar, mereka orang-orang punya nama, mereka punya orang-orang yang belajar banyak hal. Tetapi itu gak jaminan. Saya belajar satu hal, siapapun itu, mau kaliber segede apapun, dia tetap manusia yang bisa mengecewakan saudara. Saya belajar itu saudara. Jadi saya rasanya jujur ya, move on-nya tuh susah. Saya mau, karena apa? Justru orang-orang terdekat dengan kita kalau udah nyakitin, tuh sakitnya bener-bener sampai di sini saudara. Dan kalau ngelihat lagi mukanya dia rasanya pingin tak kerawuk ya. Rasanya gitu. Bila perlu tak blender gitu ya. Gemes gitu ya saudara ya rasanya. Tapi kita harus belajar untuk bisa mudah memberikan pengampunan dan mengampuni. Kalau saudara gak bisa move on, yang rugi itu kita loh. Pada saat kita disakiti saudara, itu seperti saudara dipatuk sama ular. Kalau saudara dipatuk dengan ular, apa yang saudara lakukan? Bingung cari ularnya? Ayo kejar ularnya, bunuh ularnya, dapatkan ularnya. Atau saudara cepet-cepet ke rumah, ikat kakimu, sobek lukanya, keluarkan bisanya. Saudara pilih yang mana? Opsi A, opsi B, kejar ular atau keluarkan bisa? Kalau saudara mau hidup, keluarkan bisa. Kecuali saudara mau mati, kejar ularnya. Demikian pula dengan orang yang sakit hati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sakit hati, saudara kejar ularnya, saudara mati. Tapi kalau saudara keluarkan bisanya, saudara hidup. Choice is yours. Saudara mau pilih yang mana? Oke, saya pilih saudara tak keluarkan aja bisanya. Let it go. Sudah selesai semua. Karena saya masih ingat, terakhir saya dengan suami saya di ICU. Kami berdua berdoa untuk melepaskan pengampunan sebelum suami saya tutup usia. Saya bilang, yang disakiti aku loh bukan kamu gak boleh. Ya tapi namanya suami istri ya Bapak Ibu. Kalau istrinya disakiti suaminya ikut sakit ya. Suami yang disakiti istrinya ikut sakit, bener gak sih? Ya katanya sigara nyowo gitu kan saudara. Jadi seperti itu. Jadi kami melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Selesai sampai di sana. Ya Bapak Ibu. Perlu kerendahan hati. Kalau dia gak selesai buat saya gak masalah. Yang penting saya selesai. Saya sudah mengeluarkan bisa dari tubuh saya. Oke. Kita mau nyaksikan yang satu ini Bapak Ibu. Semoga ini menginspirasi.
Oke, saudara mau tunggu sampai nyemplung semuanya? Atau saudara, lihat ya saudara, kalau saudara simpen sakit hati, gak cuma saudara yang sakit. Saudara akan menyakiti orang-orang di sekitar saudara. Tanpa kita sengaja, tanpa kita mau, kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Tapi tadi coba lihat, kerendahan hati menyelesaikan konflik. Amin? Ya. Oke, dalam menggunakan karunia dan talenta. Dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Ibu, setiap kita itu diciptakan unik ya oleh Tuhan. Setiap kita itu berbeda. Dan setiap kita memiliki talenta yang tidak sama satu dengan yang lain. Dan itu semua kalau dipadukan, kita diperlengkapi satu dengan yang lain, kita akan membangun tubuh Kristus. Amin. Jadi kita gunakan talenta yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk membangun tubuh Kristus Bapak Ibu. Bukan untuk bilang bahwa saya lebih hebat dari kamu, seperti itu, bukan. Tapi kita harus dengan rendah hati menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong sesama. Kerendahan hati mencegah kita menjadi sombong. Jadi menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus ya Bapak Ibu. Karena rendah hati itu adalah menjadi karakter kita di dalam segala hal. Baik itu sikap, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, pikiran kita. Jadi artinya kita nggak ada yang bisa kita sombongkan ya Bapak Ibu. Tapi kita semua yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, bagaimanakah menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus? Bapak Ibu pasti pikir, yalah udah kita harus, Tuhan bilang harus, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara dan saya memandang orang lain sebagai ciptaan Allah. Jadi kita lihat, kita menghormati orang lain sebagai ciptaan Allah, gambar yang serupa dengan Allah. Cara pandang kita terhadap orang lain itu harus seperti bahwa dia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Bapak Ibu, tidak mudah mungkin karena kita biasanya silau dengan yang namanya status. Kita memandang dan memberikan penghargaan kepada orang karena orang itu memiliki nama besar, memiliki jabatan, karena statusnya. Kalau bagaimana dengan orang-orang biasa, orang-orang awam, apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Bapak Ibu, mari kita belajar. Mari kita belajar bahwa kita memandang semua orang sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, mari kita memeriksa. Memeriksa apa? Memeriksa motivasi pelayanan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya ya pada dirinya sendiri. Ngapain sih aku mau melayani di sini? Kenapa aku mau melayani? Terus apa yang membuat saya senang melayani? Dua pertanyaan ini Bapak Ibu harus jawab dengan jujur. Gak usah orang lain tahu ya Bapak Ibu. Kita melakukan refleksi untuk diri kita sendiri. Jadi pertama kita tanya, kenapa kita mau pelayanan di sini? Yang kedua kita tanya juga kepada diri kita sendiri. Apa yang membuat saya senang melayani di sini? Kalau Bapak Ibu bisa menjawab dengan jujur, maka Bapak Ibu akan menemukan motivasi Bapak Ibu melayani itu apa yang sesungguhnya. Ya, ada yang terpaksa mungkin. Pertama awal dipaksa, lama-lama enak juga ya gitu ya. Karena banyak orang yang menghormati kita, jadi gak terpaksa lagi gitu. Tapi kita perlu Bapak Ibu untuk mengadakan refleksi ya di dalam diri kita. Untuk memurnikan motivasi kita melayani. Proses itu apa ya Bapak Ibu saya bilang. Perlu banget buat kita untuk duduk diam dan kita benar-benar memeriksa hati kita yang terdalam. Kita ini sebenarnya mau ngapain gitu. Pelayanan kita tuh banyak banget ya Bapak Ibu ya. Saya boleh cerita Bapak Ibu.
Saya pelayanan gak cuma di gereja Rock, tapi saya juga bergabung dengan beberapa organisasi kemanusiaan dan saya pelayanan juga di luar. Tapi Bapak Gembala tahu gitu ya kalau saya pelayanan karena saya minta izin ke beliau bahwa saya akan bergabung dengan sebuah organisasi dan saya akan melayani di sana. Dan singkat cerita, pada saat itu saya harus menghadapi interview dan saya cerita ya semua ke Pak Gembala gitu. Terus beliau doa ya buat saya, juga berkati saya gitu. Saya mantep banget ya, berarti kan sudah dapat blessing saudara ya. Seperti itu. Tapi apa yang saya inginkan ternyata tidak tercapai saudara. Itu di luar ekspektasi saya gitu. Jujur ya, saya tuh rasanya kecewa banget pada saat itu. Bener-bener gak bisa terima. Saya kecewa banget. Dan singkat cerita, karena Tuhan sayang dengan saya ya. Saya dipertemukan. Bukan dengan semua penatua Bapak Ibu ya. Suatu hari di sekretariat. Saya diketemukan dengan penatua. Pak Arifin itu interaktif banget ya orangnya. Dia selalu nanya, gimana? Udah belum? Kamu gimana hasilnya? Beliau tuh sangat penuh perhatian. Jadi singkat cerita saya ketemu di sekretariat dan itu semua ada penatua. Tuhan izinkan ya, di situ semua ada penatua. Saya ceritalah dengan sejujur-jujurnya gitu ya, apa yang terjadi dengan saya gitu saudara ya. Dan di luar dugaan saya, ya kalau Ibu Kristi saudara tahu ya, beliau semangat sekali orangnya ya. Jadi beliau semangat banget ya. Waktu itu dengar saya juga semangat sekali memberikan responnya gitu. Terus dan di luar dugaan saya, Pak Arifin begitu luar biasa. Dia memberikan saya banyak alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan membuat saya untuk tetap move on, saudara. Tetap go forward, jalan terus. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kamu. Dia bilang, kamu tetap harus belajar mengasihi orang-orang yang ada di tengah kamu bersama kamu melayani. Sekalipun kamu mungkin tidak suka dengan dia. Kamu tetap harus mengasihi. Dan itu benar-benar rasanya dapat siraman RS ya Bapak Ibu. Saya harus tetap move on. Walaupun gak gampang buat saya. Gak gampang pakai banget. Beberapa orang yang tahu ya itu buat saya tuh gak mudah. Tapi saya belajar. Saya belajar untuk tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya, sekalipun di dalam tim saya banyak hal yang saya tidak setuju, banyak hal yang saya bertentangan dengan mereka. Banyak sekali Bapak Ibu, tapi saya tetap belajar untuk saya boleh merendahkan hati. Bukan karena jam terbangnya Bapak Ibu ya, ini bukan karena itu, tapi Tuhan ingin berproses kepada saya. Tuhan ingin saya belajar untuk benar-benar merendahkan hati. Bapak Ibu tahu kan gimana rasanya ya kalau Bapak Ibu udah ikut tes, ikut ujian, nilai Bapak Ibu paling tinggi tapi Bapak Ibu gak dapet gitu ya. Yang Ibu harapkan padahal Ibu sudah ada dengan hasil yang tertinggi. Nah itu yang terjadi dengan saya Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa loh ini ada apa gitu kan. Tapi Tuhan izinkan itu supaya saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar untuk tentang kerendahan hati ini. Oke, next berikutnya. Ini saudara, ciri kerendahan hati yang berikutnya yaitu tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lainnya lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, saudara hindari sifat flexing. Flexing itu apa? Flexing itu sebenarnya dari kata fleksibel ya saudara ya. Lentur, fleksibel. Tetapi saking fleksibelnya gitu, saking lenturnya itu digunakan juga untuk pamer. Jadi flexing itu pamer ya Bapak Ibu ya. Dan flexing ini bukan hanya, Bapak Ibu mungkin berpikir gini. Orang-orang yang kaya doang deh yang suka flexing. Justru enggak Bapak Ibu ya. Justru yang dari survei yang ada, yang suka flexing itu justru yang menengah ke bawah. Itu yang saya lihat di survei. Saya juga kaget ya. Waktu saya searching, saya browsing. Lah kok kayak gini ternyata. Karena apa?
kita tanpa kita sadari seperti tadi kita menaruh di status, kita menaruh di story kita menaruh di feed kita supaya mendapatkan komen-komen ya. Saudara hanya mengejar jempol ya, supaya jempolnya banyak banget. Jadi kadang kita flexing gak cuma di media sosial tapi juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah Bapak Ibu, yang kedua yaitu kita harus jaga sikap saat sebelum dan sesudah sukses. Karena kadang kesuksesan kita membuat kita lupa siapa kita. Pada saat kita sukses kita udah gak ingat lagi kita dulunya kayak apa tuh susahnya. Kayak apa kita dulu kondisi kita. Kesuksesan membuat kita lupa. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama dan menyadari kekurangan dan ketidakmampuan diri. Kadang kita udah gak bisa, kadang kita gak mampu, tapi kita gak punya juga kerendahan hati untuk minta tolong kepada orang lain yang mampu. Ya, Bapak Ibu saya bersyukur ya, kalau kayak kami pelayanan di MWM itu memang harus ada di dalam struktur organisasi itu yang namanya ketua, sekretaris, bendara itu semua harus ada, itu namanya organisasi Bapak Ibu ya. Tapi saya dapat partner-partner yang luar biasa buat saya. Ada Bu Sinta, ada yang lainnya. Bu Sinta ini orangnya detail. Jadi sedikit-sedikit di WA, Bu Foni udah ini belum? Yang ngingetin saya, sudah ini belum? Sudah ini belum? Lah saya gak inget toh saudara ya, dapat teman partner yang mengingatkan ya. Apa saya ngomong gini, lah ini Bu Sinta ini ngapain toh yang ketua tuh aku loh. Comel banget toh, gitu. Ingat-ingatkan saya loh, gak gitu ya Bu ya, bener ya? Nah itu ngangguk kan Bu Sinta ya. Saya tuh bersyukur saudara, justru diberi partner yang saling mengingatkan. Saling mengingatkan, jadi kami bisa melayani dengan maksimal karena kami saling mengingatkan dan kami bekerja di dalam tim. Gak ada satu yang lebih tinggi, satu yang lebih rendah, satu yang lebih hebat. Tuhan kasih kita untuk bisa melengkapi satu dengan yang lain. Luar biasa kan Tuhan kita? Ya. Jadi kita menyadari Bapak Ibu, kekurangan saya itu adalah kalau anggap semuanya udah jalan dengan lancar lah, seperti otomatis drive begitu ya. Tapi ternyata semua harus tetap dipersiapkan dengan baik ya. Dan yang ketiga, kita belajar dari teladan Yesus. Yesus menunjukkan cara yang sempurna untuk menghormati dan melayani orang lain. Dia menghormati setiap orang termasuk mereka yang dianggap tidak layak. Jadi fokus pusat pelayanan kita adalah Yesus, bukan kita. Oke? Bapak Ibu kalau melayani bukan tentang saya, tapi tentang Yesus. Kalau kita mau melayani bukan. Jadi kalau saudara gak dianggap, ya udah gak usah sakit hati. Saudara gak dilibatkan, ya udah diterima aja, disyukuri. Gak usah kenapa cari tahu, gak usah Bapak Ibu. Lihat Tuhan Yesus, pada saat dia bertemu dengan perempuan Samaria, apa yang dia lakukan? Dia gak peduli loh latar belakang perempuan Samaria itu apa. Tapi yang Yesus concern adalah bagaimana mengembalikan martabat perempuan Samaria. Bagaimana mengembalikan harga diri dari perempuan Samaria. Sebuah pelayanan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke. Waktu saya cepat ya ini. Melayani dan kerendahan hati itu memiliki hubungan yang erat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya sudah tahu semuanya. Dan pelayanan yang sejati menuntut kita untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Melayani kebutuhan orang lain. Kerendahan hati itu membuat kita bisa menerima pengorbanan dengan sukacita tanpa mengeluh atau mencari penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tidak ada apresiasi, gak apa-apa Bapak Ibu, jangan takut. Sekali lagi fokus kita bukan pada diri kita sendiri tetapi kepada Yesus. Di waktu yang singkat ini izinkan saya atas nama Rocky pertama mau bilang terima kasih buat semua jemaat, juga terima kasih buat Pak Jimmy dan juga Pak Rudi, Pak Ii semuanya. Karena kami sudah menyelesaikan mission trip kami tanggal 24 sampai 25 Maret yang lalu di Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Bapak Ibu pada saat persiapan kami mission trip, saya cerita sedikit ya waktunya sudah mepet juga. Pada saat itu kami ngambil data, kami mengumpulkan data, kami dapat kurang lebih anaknya sekitar 30-an.
Bapak Ibu kalau di Rocky di tempat ini anaknya 200-an Bapak Ibu ya. Jadi kami udah biasa handle anak 200-an. Pada saat kami dapat angka 30, pada saat itu kami ya bukan sombong. Tapi kami merasa ya oke lah 30 bisa gitu ya. Kita bisa melakukan. Dan pada hari itu adalah badai yang luar biasa banget. Banyak kita sebenarnya jujur tidak disarankan untuk berangkat pada saat itu karena kondisi badai. H-1 kita berangkat, itu kapal terbalik dan 1 meninggal menuju ke Nusa Penida. Itu H-1. Semua teman-teman diam, tetapi diamnya dalam ketakutan sebenarnya. Tapi kita mau bilang tetap jalan atau enggak. Kalau mau batalin pun bisa ya Bapak Ibu, karena itu sama-sama pelayanan di Rock, kita tinggal telepon, kita batal kayak gitu. Tapi kita bilang yuk kita tetap berangkat, kita mau melayani. Singkat cerita kami melayani di sana 30 anak, itu serasa 3.000 anak Bapak Ibu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Anak yang gak bisa diem Bapak Ibu. Bener-bener gak bisa diem 30 itu. Kami ngomong apa, dia ngelakuin apa. Pokoknya gak nyambung ya. Ubur-ubur ikan lele, gak nyambung gitu ya. Aduh bener Bapak Ibu. Yang kami biasa handle anak di sini dengan begitu, kita di sana yang kayak rasanya kebingungan. Mau ini disuruh ini gak bisa, disuruh baris gak bisa baris. Disuruh berdiri nyanyi ada yang lari ke depan, ada yang ke belakang. Kita kebingungan ya ngadepin anak seperti itu. Ternyata saudara lihat ya. Kita tidak bisa melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Sampai singkat cerita kita semua tuh benar-benar mengarahkan tenaga kita ya. Untuk bisa melayani dengan baik. Dan saya tahu teman-teman saya sangat berusaha. Dan kita bisa melakukannya cukup baik pada saat itu. Sampai kita lupa foto bersama. Saking bingungnya ya. Saking bingungnya menghadapi anak 30 itu. Kita lupa foto bersama. Ya karena riuh Bapak Ibu. Dan ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Tapi disitulah kami belajar. Bahwa kami tetap harus rendah hati. Sekalipun mungkin yang kita biasa handle ribuan orang, dikasih puluhan orang, kita tetap harus rendah hati dengan mempersiapkannya lebih baik lagi. Saya mengucap syukur setelah kita pulang baru semua ngomong. Iya ya harusnya anakku bilang gak boleh pergi, yang ini suaminya keberatan. Ternyata kita semua banyak yang menghalangi kita pergi. Tetapi kita bisa berangkat dan pergi dengan selamat. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini slide saya yang terakhir ya. Nah oke. Kita ringkas. Mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Karena Yesus menentang orang-orang yang congkak hati, sombong, dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dalam konteks apa kita harus rendah hati seperti Kristus? 1. Dalam hubungan kita dengan Allah. Bergantung 100% kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan 100% dalam segala hal dalam hidup kita. Dalam menghadapi konflik dan perselisihan, saudara harus rendah hati supaya tidak mempertajam konflik dan perdebatan. Dalam menggunakan kasih karunia dan talenta, kompetensi yang saudara miliki, potensi yang saudara punya, saudara gunakan dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Bagaimana menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus, memandang orang lain sebagai ciptaan Allah, memeriksa motivasi pelayanan kita, kenapa kita mau melayani, bukan karena kita, tetapi fokus pelayanan kita yaitu Yesus. Belajar dari keteladanan Yesus, karena Dia adalah guru agung kita. Guru agung yang luar biasa, He is our master. Jadi belajar kepada Yesus karena Dia adalah contoh yang sempurna. Bapak Ibu sekali lagi, buat saya tidak mudah untuk mengkhotbahkan kerendahan hati. Tapi kita mau semua berproses di dalam Tuhan. Amin. Oke, mari kita belajar untuk tetap memiliki kerendahan hati. Dan mari kita mau berproses. Yang penting Bapak Ibu bilang, Tuhan aku mau. Pada saat kita bilang Tuhan aku mau berproses, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan menentang orang yang congkak, yang sombong. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati.
Mungkin sulit bagi kami Tuhan untuk melakukan itu Tuhan. Karena kami selalu ingin Tuhan eksis, kami selalu ingin dipandang orang lebih daripada orang lain Tuhan. Kami ingin dianggap lebih penting Tuhan. Nah, Tuhan, untuk itu kami minta Tuhan, kami tidak mampu tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk kami boleh belajar. Kami mau Tuhan diproses Tuhan supaya kami memiliki kerendahan hati agar kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan. Kami belajar dari Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh yang sempurna bagi kami, di mana Engkau sudah merendahkan dirimu Tuhan untuk kami semua, sehingga kami boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, hamba percaya, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Engkau tidak berhenti berbicara kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Kita mau belajar untuk kita boleh melayani dengan kerendahan hati. Tadi Cifoni sudah menyampaikan bagaimana kita belajar, motivasinya. Terima kasih Cifoni buat pelayanan pagi hari ini. Kiranya terus Tuhan pakai, Cifoni boleh melayani dengan kerendahan hati. Wanita-wanita Allah, Rocky juga ya. Mari kita persiapkan diri untuk kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan setiap daripada kita yang sudah dibaptis selam. Dan bila mana ada Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan supaya Asyir boleh melayani Bapak Ibu. Mari kita persiapkan. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu sebelum kita boleh melakukan perjamuan kudus ini, kita koreksi. Apakah selama ini kita sudah melayani dengan kerendahan hati dimanapun kita ditempatkan? Gak hanya di gereja, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita. Apa motivasi kita melayani? Apakah kita sudah rendah hati? Yang pertama. Yang kedua, ambil waktu. Apakah kita sudah hidup merdeka dari setiap sakit hati? Ambil waktu untuk kita boleh melepaskan pengampunan. Kalau masih ada ganjalan supaya kita hidup diperdekakan. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan, Tuhan sudah menebus setiap dosa daripada kita. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa kita. Dan kiranya kita juga boleh melepaskan pengampunan kita. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Apakah saudara percaya? Cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat tubuh dan darahmu yang kau sudah korbankan untuk kami. Kami mau belajar. Kami mau terus taat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya kami enggak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami juga sebagai pelaku firman Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kemerdekaan, kami hidup boleh dalam pengampunan, kami juga terus boleh melayani dengan kerendahan hati. Pakai setiap kali pada kami, Kau mampukan Roh Kudus untuk kami hidup dengan rendah hati, tidak sombong, dan kiranya hanya nama Tuhan yang dipermulakan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh sukacita. Hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Layanilah sesamamu dengan kerendahan hati seperti engkau melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.